Ya, kami sedang berada di Kabupaten Pulang Pisau, tepatnya di Desa Garong. Tapi ini masuk lagi ke dalam, ada di lahan perkebunan punya masyarakat. Ini daerah namanya di Ulin ya. Ini saya bersama dengan tim. Ya, jadi lahan perkebunan di sini kalau kita lihat sampai ke ujung sana itu adalah banyak kelapa sawit ya teman-teman ya. Ini juga nih hasil dari kelapa sawitnya. Tapi kelompok tani di sini juga mengusahakan tanaman lain selain dari sawit ini yang juga bisa menghasilkan di sela-sela panen sawit seperti itu. Dan panen sawit mereka ini juga sudah berhasil. Ini dia mempunyai area untuk tanaman hortikultura nih besar nih ya, kalau kita lihat ya. Nah, ini ada sungai. Sungai ini yang tadi saya lihat membawa hasil kelapa sawit ya, dari ujung sana sampai dikeluarkan ke ujung sana ya. Ini nanti tanaman hortikultura, ada apa ini, ada tanaman ini, ada pare, terong, lombok, cabai dan lain-lain ya. Nanti kita akan lihat ke sana ya teman-teman. Ya, ini sangat rapi ya. Nah, nanti kita akan tanya ini tanaman apa. Ini tanaman apa, Pak? Terong. Ini terong ya. Ini yang punya untuk area perkebunan hortikultura. Memang tanaman utamanya adalah kelapa sawit Pak ya. Tapi ada areal khusus yang memang untuk tadi tanaman hortikultura seperti yang Bapak ini. Ada apa aja Pak tanaman yang diusahakan di sini Pak? Sementara ini terong, terus pare pahit, tomat, sama cabai ya. Oke. Ini kalau Bapak mengalokasikan lahan ini yang kita lihat sekarang ini untuk tanaman yang Bapak sebutkan tadi, berapa luas Pak? Yang ini Pak? 2 hektar Pak. 2 hektar ini ya. Semua sudah ditanami ini ya. Ini Bapak mulai mengusahakan tanaman hortikultura seperti ini mulai dari kapan Pak? Mulai tahun 2018 Pak. 2018. Ya. Dan hasilnya juga lebih menguntungkan dari sawit atau bagaimana Pak menurut Bapak? Sebetulnya lebih menguntungkan horti ini Pak. Ini ya? Ya. Oh. Kalau dibandingkan sawit. Oh gitu ya. Dengan luasan yang sama gitu ya. Dengan luasan yang sama ya. Ya. Oke. Tapi ini dominan yang Bapak tanam di sini apa Pak? Tanaman yang dominan terong Pak, karena permintaan terong cukup tinggi di Palangkaraya. Oh, ini semuanya dibawa ke Palangkaraya untuk dijual ya. Luar biasa. Oke, kalau untuk terong itu sendiri, mulai dari penanaman awal sampai nanti Bapak panen, itu membutuhkan waktu berapa lama Pak? 55 hari Pak. 55 hari ya? Itu sudah panen ya? Panen ya. Ya. Oke, kita sambil jalan Pak. Usia panennya bisa sampai 5 bulan 6 bulan Pak. 5 bulan 6 bulan ya? Ya. Oke. Iya. Persemaiannya Pak. Ini persemaian bibitnya. Ada persemaian bibit ya? Oh di sini. Oh ya. Oke. Tanaman pare. Kemudian ini pare ya. Pare ini yang bergelantungan seperti ini. Ya. Kalau untuk pemeliharaan gimana Pak? Tanaman seperti ini apakah gampang atau sulit atau gimana? Sebetulnya gampang saja, cuman perlu rutinitas gitu Pak. Rutinitas ya? Ya, jadi arahnya kita lebih preventif. Oh itu besar Pak ya, coba kita lihat. Wow. Oh jadi ini seperti ini, kemudian dia merambat ke atas ya. Dibuat seperti ini Pak ya, kemudian buahnya itu bergantungan seperti ini ya. Wow keren nih yang kayak gini ya. Ya ini pas lagi kebetulan baru panen kemarin. Oh, gitu ya. Harusnya besok jadwal panen lagi. Oh keren ini ya, banyak sekali ya. Waduh senang banget ini Pak seperti ini.
Dari sebelah sini Pak, kalau ini Pak. Coba kita lihat. Karena saya udah ngalami ya. Tapi ini harus rutin di ini Pak ya, disiram, dipupuk atau apa? Siramnya udah pakai itu Pak, selang drip itu Pak. Oh, di sini otomatis ya? Iya, jadi depan mesin udah nanti langsung dia sendiri. Iya. Oh ya. Kalau yang orang-orang yang petugasnya ini, mereka pekerjanya ya. Pemeliharaannya bagaimana Pak? Apa yang dilakukannya? Kalau habis paling enggak 3 hari sekali lakukan penyemprotan apa Pak? Pestisida ya. Pestisida ya. Nah, tapi yang paling utamanya pestinya kita funginya yang paling apa? Karena ada hama untuk jamur. ini, jamur ya. Nah. Oke. Kalau hamanya relatif jarang karena jarang ada panas yang apa Pak? Yang kemarau yang ekstrim gitu. Ekstrim kan itu ya. Kalau dari ini satu apa namanya Pak? Ini ya, dari baluran. Satu baluran ini ya. Ya. Satu baluran ini berapa panjang Pak? 25 meter. 25 meter ya. Ya. Oke, 25 meter. Kalau kita lihat ini ada berapa ya? Sampai ke sana itu kalau yang Bapak kelola ini sampai ke ujung sana. Ya. Atau khusus pare ini? Khusus pare. Khusus pare cuma 7 aja Pak. 7 ini ya? Iya, 7 baluran. Oke. Kalau untuk pare ini ya buahnya ya. Iya. Oh, besar sekali ini. Ini sistem panennya itu gimana Pak? Sekali mulai dari penanaman sampai kita bisa panen seperti ini? Umur 43 hari udah mulai panen Pak. 43 hari ya? Ya. Oke. 43 hari udah mulai panen. Tanamannya ini Ya. kalau dia sudah selesai panen, Ya. diganti baru atau tetap pakai tanaman yang ini atau bagaimana sistemnya? Diganti baru Pak. Diganti baru ya? Terong juga begitu? Iya. Oh, iya. Baru terus lahannya kita olah lagi. Diolah lagi? Supaya apa? Paling enggak cangkul balik aja. Tambahi pupuk organiknya. Terus sama yang utama nggak boleh ditinggal itu kapur. Oh. Lumit ya. Pokoknya sistemnya setelah panen, satu kali panen harus ganti tanaman seperti itu. Tapi panennya nggak cuma sekali Pak, panennya sampai sekian bulan gitu. Oh gitu. Iya, jadi kayak misalnya terong ini ya, 55 hari mulai panen. Itu paling enggak kalau pas lagi nasib nggak bagus lah ya, itu paling enggak 35 kali panen. Oh begitu. Iya. Oh. Tapi kalau pas memang cuacanya enggak, hujannya enggak ekstrim, kemarin saya bisa sampai 74 kali panen. 74 kali panen. Iya. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Potensi per pohonnya minimal 14 kilo Pak. 14 kilo per Satu pohon. periode panen ya. Satu periode panen. Satu pohon. Oke. Wow, luar biasa. Luar biasa. Apalagi Pak yang ada di sana Pak? Cabai Pak. Cabai ya. Kalau cabai bagaimana itu ceritanya tuh Pak? Kalau cabai saya udah ada yang itu umur 22 bulan Pak. 22 bulan? Iya. Masih produksi terus. Ini terong ya, sudah ada terongnya tuh. Terongnya. Oh, ini ada terongnya nih. Oh, ini. Oh. Itu ya, kalau teman-teman lihat ini ya, ini terongnya. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Kalau terong itu hanya sebesar ini Pak ya, ininya ya Pak, apa pohonnya ya? Setinggi ini maksudnya? Semakin tinggi Pak. Ini karena masih baru belajar buah ini Pak. Oh gitu? Masih mau awal-awal produksi. Oh, kalau buah seperti ini sudah bisa diambil nih Pak? Belum Pak. Belum ya? Belum, masih itu paling enggak seminggu lagi kayak gitu Pak. Oh gitu. Oh. Ya minimal kayak yang sana itu udah. Iya. Itu udah mulai bisa panen. Seperti ini ya. Oh. Oke. Oh, luar biasa ini. Terong dan cabai ya. Cabai. Nah, ini tadi yang sistem penyiramannya ini. Sistem penyiramannya ini, oh ya, ini menggunakan ini ya, selang-selang ini. Ini apa ini bahannya nih? Plastik Pak. Plastik ini ya. Kemudian dia mengalirkan air melalui sini, terus ke tanaman. Ke tanaman ini. Nah, jadi ini udah apa? Ini kan masuk ke dalam sini Pak.
Nah. Oh, iya ya, masuk ke dalam situ ya. Jadi dia langsung mengairi di sini. Iya, ini sini ada lubang, kasih lubang. Oke. Pakai jarum gitu. Oh, jadi dia otomatis ya. Iya. Jadi tidak ada sistem manual lagi ya. Enggak ada. Jadi dia semuanya ada ya, itu teman-teman ya. Wow. Airnya di sana pakai Sumber air. bor. Sumur bor ya. Iya. Jadi dia keasaman airnya pun terjaga ya. Nggak nyiram, maksudnya pakai air sembarangan gitu. Iya. Nah, ya walaupun air di sini kan masih perlu treatment tambahan sebetulnya, Pak. Oh gitu. Iya. Karena unsur Fe-nya tinggi biasanya. Fe-nya tinggi ya. Iya. Oke. Oke, coba kita lihat lagi Pak. Apa tanaman yang lain? Cabai ya. Dan ini sangat menunjang juga Pak ya. Jadi istilahnya ada lahan yang istilahnya ini kan di tengah-tengah sawit lah, boleh dikatakan seperti itu. Mungkin beberapa hektar. Ini yang Bapak tanami 2 hektar. Tapi ternyata ini juga memberikan keuntungan yang sangat besar Pak ya. Terkait dengan pertanian ini, luar biasa nih. Dan yang jelas membuktikan pada para penggiat lingkungan hidup yang ya, kadang cuman mencibir bahwa sawit itu merusak ya. Kenyataannya ini berdampingan bisa. Iya. Kan selama ini kan orang tahunya cuman sawit itu merusak lingkungan ya, karena dia haus akan air seperti itu. Tapi ternyata ini buktinya berdampingan dengan berbagai macam tanaman. Contoh ini cabai, tadi ada terong, kemudian ada pare pahit. Produksinya juga bagus, luar biasa. Ini cabainya teman-teman yang kita lihat ya. Cabai ini berapa Pak sekarang Pak? Kalau dijual? Sekarang lagi kondisi murah. Harga 25 aja Pak sekarang. 25 ya. Tapi waktu itu sempat cabai ini sempat meroket kan? Sempat 80. Juga, ya kan? Itu Bapak sudah mulai tanam itu waktu harga? Sudah. Oh. Kalau saya sistem tanamnya setiap saat ada panenan, jadi mau fluktuasi harga kayak apa, rata-ratanya masih tetap lumayan tetap tinggi. Ya. Oke. Ini ya teman-teman ya. Ini cabenya luar biasa. Apalagi kita di Indonesia yang memang masyarakatnya yang memang tidak bisa makan kalau tidak ada cabai gitu ya, tidak pedas gitu, kurang sedap. Ini luar biasa. Ini satu pohon potensi produksinya minimal 12 kilo per tahun, Pak. 12 kilo per tahun. Ya. Jadi kalau tanaman cabai ini agak beda dari tanaman ini tadi Pak ya, terong itu ya. Iya. Selama perawatannya benar-benar rutin ya. Gitu ya. Yang itu hampir 2 tahun Pak, yang sana itu. Ada yang hampir 2 tahun sudah. Tidak pernah diganti itu ininya. Luar biasa. Ini Bapak belajar sendiri mengelola tanaman seperti ini atau memang ada yang ngajarin atau gimana Pak? Ya intinya banyak nanya ke teman-teman. Oh iya. Kan? Petani-petani juga yang sudah ini sebelumnya ya. Terus kebetulan kayak abang ini kan ahlinya tanah dia kan. Nah beliau ya. Luar biasa. Kita akan banyak belajar ini dari petani-petani sukses. Ya enggak sukses sementara lah. Ini yang luar jadi biasa. Tantangan sekarang Bang. Coba gimana? Ini. Oh iya. Ini tiba-tiba mati dia. Oh ini ya. Ya. Yang lainnya aman. Untuk sementara aman. Tapi yang ini tiba-tiba. Itu seperti layu seperti ini. Ya. Ini kira-kira apa ya ininya? Ini pangkal akarnya udah busuk. Pangkal akarnya busuk. Oleh penyakit atau? Oleh jamur. Jamur. Nah, jelas oleh jamur, cuma jamurnya jamur apa nggak tahu saya. Tapi dia tidak menjalar ke tanaman yang menjalar. Oh menjalar? Iya. Menjalar juga. Oh. Nama jamur pasti menjalar. Menjalar ya. Nah. Kayak panu. Oke. Ini lagi saya carikan solusinya. Solusinya ke teman-teman yang kebetulan pakar-pakar. Pakar ini ya. Oh iya betul ya teman-teman ya. Ini ya. Ini kayaknya sudah mulai menjalar ke sebelahnya itu ya. Mudah-mudahan belum, Pak. Mudah-mudahan belum ya. Ini yang lagi terus terang lagi coba kami atasi lah. Iya. Iya. Karena kalau satu pohon 10 kilo setahun itu udah
bisa dicapai. Bisa ya. Tinggal bagaimana supaya seragam semua Iya, kayak iya, iya. Kalau saya lihat di tempat lain, mereka juga itu di sela-sela sawit seperti ini juga nanam semangka, Pak. Kalau di sini nggak pernah dicoba, belum ya? Belum pernah ya. Kebetulan yang pernah nanam semangka saya coba, saya minta untuk nanam di belakang ini kan ada sawit masih kecil. Saya suruh nanam sana kayaknya nggak berani. Tapi mungkin besok kami coba mau nekat lah. Mau semangka ya? Iya. Oh ya. Ya dengan dengan ilmu. Iya. Nekat aja lah. Iya. Karena kalau tidak dicoba juga tidak ini ya. Nggak, kalau prinsipnya saya sih menganggap harusnya bisa karena cahaya matahari masih cukup. Masih cukup ya. Iya. Oke. Belum terlindung. Iya. Jagung manis bagus ada juga ya, di sana ya. Tapi baru coba-coba itu. Iya. Cuma yang jadi kunci di sini adalah kapur dan pupuk kandang. Ya. Itu nggak bisa ditawar. Sedikit pun nggak bisa. Aplikasinya di sana itu, Pak. Pupuk kandang. Oh, ada di sini ya. Bapak dapat pupuk kandang dari mana, Pak? Dari Banjarbaru, Pak. Oh, nanti diantar ke sini ya? Iya, ayam petelur itu, Pak. Iya. Sama kotoran kambing. Iya. Kotoran kambing cuma dari pangkuh ini aja. Iya. Ini ya? Ya. Oh ya. Ini memang perlu treatment khusus lagi ini ya? Dan ini baru ini, Pak. Biasanya nggak pernah sebelumnya. Apa ada hubungannya dengan cuaca yang panas beberapa waktu belakangan ini, Pak? Mungkin juga ya. Panas, tapi kalau saya ngelihatnya malah curah hujan yang tinggi kemarin itu, Pak. Oh gitu. Iya. Jadi semuanya berpengaruh ya. Iya. Yang kalau di belakang ini rencananya mau di apa lagi nih? Yang masih kosong ini? Terong sama cabai, Pak. Oh, terong sama cabai ya. Ini kemarin kan bekas tomat. Oh, ada tomat juga ya? Iya. Oh, luar biasa ya, semua tanaman ditanami ya. Wow. Di parit ini gunanya untuk kalau pas banjir, ya, bisa sedot keluar. Disedot keluar sana ya? Iya. Nah, ini, Pak, aplikasi pupuk ini. Ini ya. Jadi ini kita belah dulu. Ya. Kita kasih pupuk. Dikasih pupuk di dalamnya. Nah, nanti udah ini tutup lagi ini. Kasih kapur dulu tapi. Kasih kapur dulu tapi. Oke. Kapur tutup baru pasang mulsa. Oke. Ini semuanya dikerjakan manual, Pak, untuk membuka lahan seperti ini. Mencangkul manual. Ya. Nggak pakai alat gitu Ekskavator. Dulu ngeratakan tanahnya pakai alat, Pak. Oh, ngeratakan tanahnya ya. Karena tanahnya bekas kebakar, bekas gitu. lubangan gitu. Iya. Cuman untuk bentuk ininya manual semua. Manual semua ya. Iya. Kalau modalnya Bapak untuk membuka lahan untuk misalnya beberapa baluran seperti ini, kira-kira berapa, Pak? Kalau misalnya kita mau mulai awal lah istilahnya. Kalau saya ngitungnya per pokok aja, Pak, investasinya. Kalau terong itu ya kurang lebih per pokok investasinya 18.000 sampai 20.000 lah. 18 sampai 20.000. Ya, per pohon. Per pohon. Iya. Iya. Tidak termasuk biaya panen. Tidak. Belum biaya panen. Belum biaya panen ya. Iya. Oke. Tapi itu udah hitungan boros lah. Udah tak boroskan hitungannya. Oh iya. Itu per hektar paling 6.000 lah. 6.000 batang. 6.000. Kalikan aja 18. Iya. Kalau Bapak pekerjanya dari karyawannya? Dari kampung sini aja, Pak. Oh, orang-orang dari sini aja ya? Cuman kalau yang nyangkul ini khusus orang dari Pangkuh. Dari Pangkuh yang dibawa ke sini? Ya. Iya. Yang khusus cangkul ya? Iya. Karena kalau kami nyangkul udah nggak sanggup. Sudah ini ya. Pak Supri, menurut Bapak mungkin kan banyak nih anak-anak muda yang istilahnya memandang sebelah mata terhadap pekerjaan seperti ini. Padahal
tadi yang saya dengar adalah kalau kita serius dalam berkebun, bertani seperti ini, bahkan ada yang namanya istilahnya petani milenial itu, betul ya? Itu bisa sangat menunjang kehidupan kita, dan kita bahkan bisa dalam tanda petik, tanda kutip, bisa jadi orang kaya gitu Pak. Menurut Bapak, apakah atau bagaimana kira-kira solusinya untuk memotivasi paling tidak ya anak-anak muda agar mau lah istilahnya di dalam menggeluti juga usaha seperti ini? Kalau saya sih terus terang sangat kepengen nih Pak seperti ini Pak. Ada lahan seperti ini, kemudian juga mengelola lahan seperti ini, tapi nggak tahu harus mulainya tuh bagaimana. Nah mungkin Bapak punya pesan-pesan untuk anak-anak muda di luar sana yang ingin menjadi petani milenial lah, seperti apa kira-kira? Kalau pesan saya sih, ya jangan malu jadi petani. Jangan malu Pak ya? Pertama jangan malu. Ya jangan anggap hina kerjaan tani itu, kerjaan hina jangan. Daripada semua berebut pengen jadi pegawai, nanti akhirnya jadi maling juga, gajinya nggak cukup. Jadi buruh pegawai. Iya betul. Iya, kenapa nggak berani memulai yang kayak gini? Yang kayak gini ya. Ya mungkin kalau alasan klasik kadang kan masalah permodalan biasanya. Nah, permodalan sekarang dari perbankan juga banyak memfasilitasi bisa ya. Petani-petani terutama yang petani milenial itu kan sangat diperhatikan kali gitu. Dari pihak bank sangat memperhatikan benar gitu. Jadi kalau masalah modal mungkin alasan klasik. Alasan klasik ya. Karena banyak Pak itu lulusan misalnya sarjana pertanian gitu, tapi nggak mau bertani Pak. Malah mau jadi PNS Pak. Itu yang justru yang saya sering kritik sama sebagian besar dosennya ya. Iya. Kupikir kalian salah ngajar, gue bilang gitu. Iya. Ya walaupun semua teman-teman juga kan. Iya. Kalian salah ngajar kadang-kadang. Nggak pernah menanamkan bagaimana jadi petani. Gitu. Iya. Dan kalian juga yang dosennya mungkin banyak yang nggak paham. Ya betul. Petani itu seperti apa kadang-kadang juga nggak paham. Mudah-mudahan ini dengan adanya video saya ini, kebetulan saya juga YouTuber Pak. Jadi ini nanti mohon izin masuk YouTube biar bisa didengarkan oleh orang-orang yang ada di Indonesia gitu. Terutama dalam memotivasi gitu ya, anak-anak muda, orang-orang yang ingin berusaha di bidang pertanian, bahwa masih terbuka kesempatan Pak ya. Sangat terbuka kesempatan. Nah ini kebetulan kan kita dapat cuaca yang lumayan bagus. Panas sudah ada 2 minggu lah. Kita harapkan dengan ada panas 2 minggu, pengolahan tanahnya lebih sempurna dan mudah-mudahan nggak ada serangan penyakit lagi ya. Nah, itu yang makanya kami biar aja panasan dulu lah, 2 minggu lagi juga nggak apa-apa. Oh jadi ini belum ditanami apa-apa dulu ya? Masih menunggu ya? Kalau bahasa Jawanya dikelantang lah. Dikelantang. Jadi dibiarkan kena sinar matahari sebanyak-banyaknya lah. Bapak untuk awal pertama kali coba-coba tanaman hortikultura ini langsung jadi, langsung aman, langsung panen, langsung bagus hasilnya, atau trial by error juga Pak? Ada error-errornya juga? Ya trial and error Pak. Oh iya, ada juga ya. Kalau boleh jujur, pertamanya cuma gini, iseng-iseng pas saya kemari kan, dia nanam cabai, terendam di sana, di ujung sana, terendam. Tapi dari kondisi terendam saya lihat ini kalau 3 kilo ada ini satu pohon. Saya bilang, Bre, kalau dirimu sawit nanti udah panen semua, hampir pasti nggak akan tambah pintar, pasti tambah bodoh. Karena nggak ada yang pikir lagi, cuma mikir panen aja kan. Mikir panen aja, rutinitas jadinya. Rutinitas ya. Nggak akan tambah pintar. Nah, itu coba ditanam lah, diusahakan lah. Akhirnya itu baru mulai Tapi tadinya cuma sekedar coba-coba lah. Iya. Nggak ada. Tapi kalau hama penyakitnya awalnya juga cukup banyak. Tapi kita belum punya kemampuan untuk ngatasi pengalaman mesti pakai obat apa. Ngerti ya. Jadi hampir dibilang 30% hasilnya itu hilang, Pak. Oh gitu. Iya. Iya. Jadi nggak langsung berhasil juga Pak ya. Ada juga gagalnya gitu. Jadi wajar aja gagal itu ya. Iya. Itulah maksud saya. Jadi agar
yang lain itu termotivasi, betul kan Pak ya? Karena sulit untuk memotivasi orang itu Pak. Iya, kalau gagal awal-awal biasalah ya kan. Iya. Tinggal keuletan kita, ketekunan kita, ya kan, lama-lama akhirnya ketemu juga, ya kan. Ya kayak dan yang paling penting mungkin gini loh Bang. Kita ini kan berada di wilayah yang sangat berkembang lah. Dengan komposisi penduduk yang mungkin latar belakangnya sangat beda lah. Jawa dengan kebiasaan bertani, Dayak dengan kebiasaan ngeramu hutan. Nah, persoalan sosial yang harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai mungkin sini maju jadi sentral cabai dan kawan-kawan, tapi yang usahakan orang Jawa semua. Iya. Tapi bagaimana kita juga mengajak. Iya, betul. Betul. Dan ngajak itu terus terang ya gampang juga, tapi ya susah ya, sulit. Ada gampang, ada sulitnya. Ya, tapi kalau berhasil kita punya kebanggaan tersendiri lah, kalau menurut saya lah. Iya. Tapi menurut Bapak sudah ada Pak orang-orang lokal yang maksudnya yang ikut sudah ada ya yang mau ya. Oke. Bahkan ada yang seorang PNS dulu itu ikut nanam tomat. Itu nyoba nanam tomat itu nggak banyak, cuman sekitar 5 baluran gini. 2 hari sekali dia dapat pemasukan 1 juta, 2 juta gitu. Itu bangganya luar biasa. Luar biasa. Nggak ada gaji PNS seperti itu Pak. Nggak ada. Iya. Luar biasa. Itulah yang membantu kami ikut mensosialisasikan kepada masyarakat sini, yaitu Bapak itu tadi yang saya sebutkan tadi. Luar biasa Pak. Ya kalau kami sih terus terang, kami berdua memang pengennya nanti suatu saat, nggak tahu kapan lah, entah tercapai entah tidak ya. Nah, kalau bisa punya semacam areal yang bisa dikasih stempel lab lapangan. Iya. Betul Pak. Untuk tanah ini ya, karena tanah ini dari aspek tanah ini tanah yang bukan tanah yang gampang dijinakkan. Iya. Gitu loh. Iya. Gitu loh. Betul. Jadi orang-orang itu bisa belajar dari sini. Saya pengennya gitu juga. Iya. Mahasiswa bisa datang ke sini mempelajari. Belajar membumi lah. Iya. Jangan di awang-awang lah. Betul. Jangan hanya di bangku kuliah aja tanpa pernah ada aplikasinya ya. Betul. Luar biasa. Ya enggak, kadang-kadang kan kalau orang berhitung misalnya satu pokok cabai bisa 10 kilo, 1 hektar sekian, cuma kali-kalikan. Dia nggak pernah menghitung faktor koreksinya. Iya. Yang mati berapa persen, iya. Yang nggak normal berapa persen, dan sebenarnya kan kadang-kadang lupa. Betul. Makanya kalau di tingkat nasional itu sering kan daerah tertentu mengekspos padi hasilnya sampai 20 ton. Itu pasti nipu. Iya. Karena pasti di setiap tempat itu pasti ada kesulitan tertentu Pak ya, terkait dengan pengelolaan tanah itu. Tapi tanah ini memang bukan tanah yang gampang. Tanah lain ini kalau dia terlalu kering, dia pH-nya drop. Iya. Nah, tapi kita harus bisa membuat pengelolaan supaya perakaran tanaman tetap bisa berkembang. Nah, tapi air juga air yang asam nggak naik. Iya. Ini memang bukan tanah yang gampang dijinakkan nih. Jadi ada perlakuan khusus untuk tanah ini. Agar dia bisa ditanami tanaman-tanaman seperti ini. Kalau nggak ada pupuk kandang sama kapur nggak akan bisa. Nggak akan bisa ya? Ya. Kalau ada yang nantang katanya aku bisa nggak ada, silakan. Iya. Lain bisa, Pak, betul. tapi abu bakaran. Nah, penggantinya itu. Iya. Kalau pakai abu bakaran bisa juga. Bisa ya. Iya. Abu boiler dari sawit itu juga bisa. Iya. Yang jelas salah satunya nih Pak, supaya orang nggak gampang menyalahkan sawit. Sawit Pak. ini. Iya. Ini bergandengan Pak. Ya buktinya kan? Sawit pun bisa hidup berdampingan dengan tanaman-tanaman hortikultura seperti ini. Iya. Dan sawitnya kalau Bapak sekedar ngasih tahu aja, kalau di atas ini sampai 7, 8 bahkan lebih, itu udah hebat kali. Iya. Iya. Sini ada yang 18 kemarin saya coba keliling-keliling, ada yang 18. Iya. Cadangan buah untuk 6 bulan. Cadangan buah. Ini ya. Yang hitam itu cadangan buah untuk 6 bulan ke depan. Oh. Gitu. Bapak punya luasan lahan untuk sawit ini yang sudah ditanami itu berapa luas Pak?
18 Pak. 18 hektar ya. Tapi yang bagus ya kira-kira mungkin 12 lah. Oh gitu ya. Yang 6 masih merana lah. Terus yang apa namanya pekerja untuk sawit lain dengan pekerja untuk ini Pak? Lain Pak. Lain ya. Ya. Oh ya. Kalau yang sawit kan tinggal temporer untuk panen aja. Panen ya. Yang utama. Iya. Yang lain kan temporer. Nyemprot ini. Iya. Temporer semua. Oke. Kalau yang rutinitas harus ada kan ini. Yang ini ya. Ya. Ya, termasuk yang sawit ini kan kami juga nyampaikan kepada siapapun lah gitu. Kalau mau beli benih sawit yang bener lah. Nah, jangan sembarangan ya. Iya, karena sekarang banyak orang yang mengatasnamakan mungkin saya dari dinas perkebunan kan, mungkin ibu kan. Misalnya gitu loh. Atau luar biasa Pak. Oke, nanti kalau mau Petani sukses. mengupload lagi boleh. Siap. Kalau kira-kira 2 bulan lagi Bapak kesini, ini sudah ditanami ya. udah Oke. Tanaman udah bagus. Nanti kita akan lihat apa dalam waktu 2 bulan lagi ya ke sini. Luar biasa. Terima kasih Bapak-bapak atas sharing apa ilmunya, informasinya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk anak-anak muda, untuk orang-orang di luar sana yang ingin menekuni bidang perkebunan, menjadi petani-petani milenial. Semoga selalu sukses, sehat selalu Pak ya. Doakan kita juga bisa mengikuti jejak Bapak-bapak semua. Terima kasih Pak. Ya.